kami Saprul, Kepala Desa Beteng Kota, yang menjabat dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Alhamdulillah kami bisa menjelaskan sedikit tentang gambaran umum desa kami ini. Desa Beteng Kota, kenapa dinamakan Desa Beteng Kota? Karena adanya situs bersejarah Benteng Kuta peninggalan Sultanan Palembang Darussalam. Desa Beteng Kota ini hasil pemekaran Desa Tempilang yang dulunya satu Desa Tempilang. Di tahun 2003 itu dimekarkan jadi 4 desa. Salah satunya Desa Beteng Kota. Luas wilayah Benteng Kota ini sekitar 18,75 km persegi. Terdiri dari 4 desa. Pertama Desa Induk sendiri, Desa Tempilang di sebelah utara. Di sebelah timur ada Desa Sinar Surya, sebelah selatan Desa Air Lintang, dan sebelah barat Desa Beteng Kota. Dan sebelah selatan Laut Selat Bangka. Jarak kurang lebih 4 km dari ibu kota kecamatan dan 112 km dari ibu kota Kabupaten Bangka Barat. Mengenai tipologi desa Beteng Kota ini pesisir, walaupun tidak semuanya pesisir, tapi berbatasan dengan pesisir Laut Selat Bangka. Tapi tidak melulu lautan, karena berkembang seiring perkembangan penduduk di sebelah utara ini dia banyak perkebunan dan tambang timah. Juga menjadi salah satu potensi desa ini sendiri yang terdiri dari laut, pertanian dan perkebunan. Intinya perkebunan yang sekarang ini perkebunan yang lagi marak-marak ini lagi perkebunan sawit ya. Penduduk Desa Beteng Kota ini lumayan ya, terdiri dari 4.012 jiwa. Kita di Desa Beteng Kota ini terdiri dari multi etnis, Melayu, ada Bugis kita di sini, ada Tionghoa, ada Batak, ada Jawa, ada Sunda. Jadi kita di sini ini luar biasa kerukunan. Nah, terkait desa budaya, kita memang ditetapkan dari kementerian, kita ditetapkan sebagai desa budaya. Ya, kami berusaha semaksimal mungkin. Memang kita ini desa budaya, budayanya banyak. Terkait potensi budaya, kita di Desa Beteng Kota ini memang awalnya Tempilang yang dikenal situs sejarahnya yang terletak di tengah Desa Beteng Kota. Desa Beteng Kota, karena di situ masih berdiri situsnya, kita yang saat ini menjadi destinasi kunjungan, arti kunjungan para wisatawan. Artinya walaupun sekarang masih lokal, tapi kalau dari daerah-daerah lain kalau menanyakan ini ya tetap kami antar ke ini. Mereka melihat bahwa di situ memang ada situs sejarah Beteng Kota. Mengenai peradaban juga, ini juga ada di desa kita itu ada namanya kuburan yang kami kenal dan masyarakat kenal dengan kubur Tuan Said. Menurut cerita masyarakat bahwa Tuan Said ini pensiar agama Islam pertama di Tempilang, dan itu masih ada jejaknya, terbukti dengan ada makamnya berkisar 1 km dari itu. Dan seni-seni budaya yang ada di desa kita ini cukup lumayan. Ada kegiatan-kegiatan yang di desa kita ini yang setiap tahun kita selenggarakan, seperti perang ketupat itu sendiri. Setiap bulan Sa'ban itu, di pertengahan bulan Sa'ban atau yang kita kenal dengan Nisfu Sa'ban itu diadakan nganca. Nganca ini mengadakan ritual budaya, ritual adat budaya dalam rangka membersihkan diri, karena dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Seiring dengan nganca itu kita adakan tabar kampung. Tabar kampung ini ada wasilatnya, ada alatnya, ada bahannya untuk kita mengadakan tabar kampung sebagai alat media, sebagai tabar kampung yang dikibas-kibaskan menggunakan mayang pinang yang setiap tahun diadakan, dan ini sudah rutin semenjak berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Itu biasanya dilakukan 3 hari setelah acara ngancak. Lebih itu kita mempunyai adat budaya yang tidak kalah menarik, seperti tari kediri, tari seramo, tari serimbang. Itu tidak kalah menarik, yang biasanya ditampilkan di pesta adat atau festival adat perang ketupat. Yang melaksanakan ritual-ritual ini sanggar budaya, sanggar adat yang dipimpin oleh tokoh adat kami, yaitu Datuk Keman. Dan ada budaya-budaya seni agama, Adra dan Rudat. Potensi lain juga, kita ada BUMDes bernama Jaya Makmur yang mengelola
potensi desa itu membantu kami untuk meningkatkan PADES. Dan diharapkan sebagai pembina UMKM. Di sini kita dikenal juga salah satu UMKM kita di Dusun Kelkak Kabung ini sebagai pembuat kue sudah. Kue sudah ini ciri khas Desa Tempilang, Kecamatan Tempilang. Kue sudah ini dikenal sebagai ikon kue penganan ya, penganan yang biasa disodorkan di saat hari raya. Harapan kita desa ini menjadi destinasi wisata di Kecamatan Tempilang. Kita akan berusaha semaksimal mungkin memperkenalkan budaya ini sebagai suatu kemasan menarik yang menjadi daya tarik atau minat para pengunjung. Jadi di sini akan kita menampilkan, kita buat kemasan. Di situlah ada budaya, di situ ada UMKM-nya. Karena kita sudah membentuk Pok Darwis yang kita namakan Pok Darwis Karangbetali. Di sini kita meminta fasilitasi stakeholder terkait, baik di kecamatan, kabupaten, provinsi atau pemerintah pusat untuk mendukung kami menuju desa budaya ini menjadi sesuatu yang menghasilkan. Karena apa? Dengan adanya daya tarik wisata alam, kita kolaborasikan dengan desa wisata atau budaya-budaya setempat. Mudah-mudahan kita dapat memperkenalkan desa kita ini menjadi desa destinasi wisata unggulan berbasis desa budaya, adat dan seni. Terima kasih. Mungkin itu yang gambaran umum desa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.